Bismillahirrahmanirrahim. Ustadz, saya mau bertanya tentang bolehkah orang kafir masuk masjid? Dalam Quran surah Taubah 28 jelaskan Masjidil Haram saja, bagaimana dengan masjid-masjid yang lainnya? Teman-teman sekalian, kalau sudah disebutkan masjid, Masjidil Haram, fala yaqrabul Masjidil Haram ba'da amihim hadza. Jangan dekat-dekat ke area Masjidil Haram setelah tahun mereka ini. Sebutkan masjid, kalau masjid berarti berlaku umum. Jelas ya? Yang dimaksud area haram itu, area Masjidil Haram itu area Al-Haram. Di yang kafir itu, yang tidak beriman, jangankan Masjidil Haram, ke area haram nggak boleh masuk. Ke area haram. Ke area haram. Tapi kenapa diungkapkan dengan masjidnya di situ? Untuk menunjukkan keumuman makna masjidnya. Jadi di masjid manapun, sepanjang bernama masjid, berbentuk masjid, tidak dibenarkan non-muslim masuk ke dalam masjidnya. Karena itu area yang suci. Area ibadah, area suci. Jelas ya? Tapi kekhususan kota Mekah punya area khusus. Area sucinya tidak hanya Masjidil Haram. Tapi ke area Al-Haramnya. Yang dibatasi dengan hudud. Disebut dengan hududul haram. Batas-batas Al-Haram. Jadi kalau sudah masuk batas itu sama dengan area masjidnya. Batas sucinya. Makanya para ulama mengatakan kiblat kita dalam sholat itu bisa ada arah utamanya Ka'bah bagi yang di sekitar Masjidil Haram. Tapi kalau dia kemudian lewat dari situ, diprediksi ukurannya tidak bisa pas langsung ke arah Ka'bah, maka area masjidnya. Tapi semakin jauh lagi ke area masjid kan semakin mengecil tuh, belum tentu ke sana. Maka area Al-Haramnya jadi daerah kiblat. Nah, di luar kota itu, maka terbatas pada fungsi masjidnya. Jadi kalau di luar masjid silakan, non muslim pengen lihat-lihat, kan? Ada yang pengen juga lihat, ada yang pengen foto, ada yang macam-macam. Gak ada masalah di luar. Tapi kalau ke dalam tidak. Ke dalam tidak. Jelas ya? Kecuali dalam kondisi-kondisi dia misalnya ingin bersyahadat. Ya? Dia ingin bersyahadat, dia ingin berubah jadi muslim dan sebagainya. Maka itu diperkenankan karena dia ingin menjemput hidayah untuk kembali kepada nilai kebaikan-kebaikan. Paham sampai sini? Baik. Secara umum, ada perbedaan pendapat di kalangan ulama mengenai hukum non-muslim masuk masjid, dengan sebagian membolehkan dan sebagian lagi melarang, terutama untuk Masjidil Haram. Berikut adalah rincian lebih lanjut. Mazhab Hanafi, membolehkan orang non-muslim masuk masjid manapun termasuk Masjidil Haram tanpa izin dan tanpa keperluan khusus. Mazhab Maliki, melarang orang non-muslim masuk masjid kecuali dengan izin dari umat Islam atau imam masjid. Mazhab Syafi'i, membolehkan non-muslim masuk masjid kecuali Masjidil Haram. Pendapat lain, ada juga pendapat yang mengatakan bahwa non-muslim boleh masuk masjid selama mereka menjaga kebersihan dan kesucian masjid, serta tidak melakukan tindakan yang melanggar adab masjid. Masjidil Haram, mayoritas ulama melarang non-muslim memasuki Masjidil Haram. Masjid Istiqlal, Imam Besar Masjid Istiqlal Nasaruddin Umar, mengatakan bahwa siapapun boleh masuk ke Masjid Istiqlal untuk mencari kebaikan. NU Online mengutip fatwa yang menyatakan bahwa non-muslim boleh masuk masjid dengan izin dan ada hajat. Bismillah. Bagaimana kalau non-muslim bangun masjid? Ini area yang lain ya. Tidak usah bangga, gitu kan? Dulu juga ada, gitu kan? Bahkan yang munafik masuk masjid gak boleh dimasukin masjidnya. Gitu kan? Yang penting itu masuk ke masjidnya, sholat di dalamnya. Itu yang paling penting, gitu kan? Bismillah. Ini tidak ada kaitan dengan lain, cuman pertanyaan contoh, gitu kan? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya bekerja sebagai freelance designer pada teman saya yang Nasrani. Teman saya ini memiliki restoran dan tempat hiburan malam. Tugas saya membuat desain pada kedua tempat ini. Desain ini meliputi menu atau promo makanan dan minuman. Namun selain itu ada juga bentuk promo minuman beralkohol, wine, serta acara live band atau live music, DJ. Pekerjaan saya hanya sampai mengirim lewat email. Saya tidak pernah datang atau mengikuti acara tersebut. Mohon penjelasannya. Teman-teman sekalian, mohon maaf segala perangkat-perangkat yang menghantarkan pada yang haram, ya haram juga. Ya, mereka datang itu kan karena info dari antum. Desainnya bagus lagi, promosinya hebat. Yang bikin siapa? Antum. Kalau antum nggak bikinin, nggak akan datang mereka. Ya, maka wasilah-wasilah pada yang haram jauhi. Kalau ada pekerjaan baik, kenapa pilih yang tidak baik? Ya, kalau menawarkan pada yang baik-baik saja, nggak apa-apa, nggak jadi masalah. Tapi kalau menawarkan pada yang tidak baik, ya nggak usah diambil. Antum kan punya pilihan. Yang punya rezeki itu bukan manusia, Allah. Jangan berharap pada manusia. Allah tawarkan rezeki yang baik, kenapa pilih yang buruk? Sejak kita diciptakan, ingat ini betul ya. Ingat ini betul. Sejak kita diciptakan, Allah sudah khususkan rezeki kita yang baik. Quran surah 17 ayat 70, posisi paling kanan di pertengahan. Walaqad karramna bani Adam. Sungguh kami telah muliakan anak cucu Adam itu. Hati-hati. Wa hamalnahum fil barri wal bahri. Dan kami jadikan mereka banyak beraktivitas, baik di daratan maupun di lautan. Wa razaqnahum minat thayyibat. Dan kami sudah sediakan rezeki yang baik-baik buat mereka. Yang baik-baik. Jadi kalau ada yang baik, kenapa pilih yang buruk? Cari yang baik. Ya, bahkan orang beriman itu gak akan berpikir yang buruk. Quran surah kedua, ayat 172, posisi paling kiri, di pertengahan sedikit ke atas. Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibat. Hei orang-orang yang masih merasa punya iman, silakan makan, kerja, silakan dapatkan dari yang baik-baik saja. Ya. Jadi kalau ada yang baik itu yang mulia. Jangan takut kehilangan pekerjaan, karena wasilah untuk mendapatkan rezeki itu sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Paham ya? Antum dengan maksiat
Cari rezeki dengan maksiat, dapatnya segitu juga. Tapi ketika mendapat yang halal, keberkahan diberikan. Berkahnya banyak. Ketika berkah, manfaatnya lebih. Hadis kursinya ada kok. Ibadi, hambaku, kata Allah. Khalaqtuka lil ibadah, fala tal'ab. Saya ciptakan kamu untuk banyak beribadah, jangan banyak mainnya. Wa qasamtu laka rizqaka fala tat'am. Dan saya sudah bagi rezeki kalian, jangan terlalu lelah. Dikejar-kejar sampai lupa ibadah. Bahkan kan banyak ketentuan, siang cari rezeki, malam untuk istirahat. Wa ja'alna al-laila libasa, wa ja'alna an-nahara ma'asha. Kami jadikan malam untuk istirahat, siang untuk beraktivitas. Gampang kok. Ya, Masya Allah. Kalau kamu ikuti ketentuanku, maka aku akan mudahkan rezekimu untuk kau dapatkan. Untuk engkau dapatkan, mudah rezekinya. Ikuti ketentuan Allah, mudah. Tapi kalau engkau, Masya Allah, jauhi ketentuanku, maka aku akan buat engkau lelah untuk mendapatkannya. Berangkat gelap, pulang gelap, kejar ini, kejar itu. Dan kalian tidak akan mendapatkan apa yang telah engkau dapatkan, kecuali yang telah aku tetapkan. Dapatnya segitu juga. Anda kencang-kencang, kerja keluar gelap, berangkat gelap, pulang gelap, capek, lelah. Dapatnya memang segitu. Allah ngasih segitu, ya segitu dapatnya. Jangan bangga kalau dapat 100 miliar. Memang dapatnya memang harus segitu. Rezeki Anda segitu. Kalau bisa dapat dengan cara yang halal, ngapain mengejar dengan cara yang haram? Mustahil Anda meninggal dunia kecuali rezeki Anda telah dipenuhi keseluruhannya. Jadi Anda bisa mendapatkan yang halal 100 miliar. Dengan cara haram 100 miliar. Tapi barangkali saking sayangnya Allah kepada Anda, 100 miliar yang halal itu tidak seketika diberikan. Supaya Anda tidak sibuk menghitung-hitungnya. Sehingga dengan itu hilang ibadah Anda yang lainnya. Sebagian-sebagian begitu butuh berikan. Jadi orang pas butuh ada, pas berikan. Kelihatannya seperti sedikit padahal kasih sayang Allah, berkahnya banyak. Coba lihat. Ini manusia. Antum pengen mana? 100 miliar langsung kelihatan depan mata bisa dipegang atau 100 miliar nggak langsung tapi begitu butuh kasih 1 juta, 100 ribu, ini kan 200 juta. Pilih mana? 100 miliar langsung dipegang kelihatan mata atau 100 miliar diberikan secara berangsur? Ayo manusia. Manusia tuh begitu tuh. Kalau bisa, nggak bisa 100 miliar berkah. Tetap pada aplikasinya antum akan sibuk. 1 juta masuk dompet, 100 miliar mau simpan di mana? Bikin berangkat, Masya Allah. Begitu mau tidur, kayaknya kurang tuh. Mama buka agak sedikit ya, Masya Allah. Ulangi lagi mah, mau tidur tuh dilihat. Masa sih mah, hitungin semalam suntuk tuh hitung. Akhirnya tahajud ketinggalan, jadi ketinggalan, macam-macam ketinggalan. Buat sibuk capek, itu yang bikin kita repot. Makanya jangan cari banyaknya, cari berkahnya. Kalau sudah berkah itu indah. Ayo pilih mana? 100 ribu berkah atau 100 juta tidak berkah? Tuh kan. Selalu cari cara yang ketiga gitu kan. Ustadz kalau bisa 100 juta berkah. Masya Allah. Manusia. Saya pernah ke Telas. Telas itu di daerah Lasem ke atas, ke Bukit Telas. Habis, di Google juga nggak akan muncul di Google tuh. Telas itu Masya Allah. Pucuknya saya dapat informasi ada yang rawat kambing gitu ya. Orangnya baik, ya Masya Allah, saya pengen ke sana. Anak-anak kami pengen supaya tahu gitu kan, kambing sebagian kita datang ke situ, kita lihat. Masya Allah, itu akhir karim, Masya Allah, ikhwas sekalian, ikhwan dan akhwat, itu paling hidupnya berapa sih sebulan? 100 ribu mungkin kan? Berkahnya luar biasa, nggak pernah mengeluh hidupnya. Kami datang itu dijamu, Masya Allah, ikan, masakan ada, senang kedatangan tamu itu. Jadi saya mau lihat kambingnya, saya bilang, diajak ke belakang. Itu katanya kambingnya, Masya Allah, saya lihat, kenapa ini kambing? Kok mulutnya ditutup dengan potongan aqua itu? Karena aqua yang gini, ada kan yang 1,5 liter itu kan, yang agak besar itu. Tutup pakai aqua begini. Itu kenapa sakit kambingnya? Tiba-tiba orang ini ringan saja lisannya mengatakan, polos sekali. Dia katakan gini, perkataan ini membuat saya diam. Beberapa detik saya terpaku begini. Diam. Ini bukan sakit. Ini kambing, baru kami datangkan dari tempat kami beli. Kami tutup dari tempat itu mulutnya supaya di jalan tidak makan yang bukan haknya. Ini manusia. 100 ribu per bulan. Jarang ikut taklim seperti antum nih. Gak pernah ada celah ikut taklim seperti antum. Tidak tiap pekan, tidak tiap waktu. Tapi Masya Allah, bukan hanya lisannya yang dijaga, mulut kambingnya dijaga. Perhatikan. Supaya tidak mendapatkan hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba lihat dengan antum. Begitu rajinnya taklim. Rezekinya berkali-kali lipat daripada itu. Coba cek. Jangan-jangan lisan pribadinya pun belum bisa dijaga. Dan antum masih mengharapkan surga. Malu saya demi Allah saya katakan. Ini ahli surga ini. Selama ini saya mengajarkan ini dan itu ternyata dia lebih berhak daripada saya untuk mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Jadi teman-teman bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak hal yang harus kita perbaiki, banyak dosa yang harus kita istighfari. Jangan-jangan kita merasa dan sering mengecilkan orang lain, ternyata orang lain lebih baik surganya dibandingkan dengan kita. Kalau itu bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala, jauhi dosa-dosa yang besar, tinggalkan yang kecil-kecil, yang dengan itu insyaallah rahmat Allah kita bisa dapatkan. Saya kira untuk sementara saya cukupkan dulu ini.